Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita, obrolan kita masih terkait dengan tips sehat musim pancaroba pemirsa. Kita langsung tanyakan ke dokter nih, apa aja sih tadi imunisasi yang diperlukan untuk masyarakat di rumah jika anak-anaknya belum diimunisasi, dan apa aja sih yang harus di-highlight nih dok untuk imunisasi anak-anak di rumah. Oke, jadi kalau untuk imunisasi yang wajib, biasanya anak-anak itu ibunya ya punya buku pink ya, buku KIA, buku untuk anaknya yang biasanya didapatkan dari ibunya hamil sampai anaknya sudah balita, itu masih diperlukan. Jadi kalau lihat di bukunya itu ada imunisasi wajibnya yang sifatnya gratis ya. Jadi boleh imunisasinya di mana? Boleh di puskesmas, boleh di posyandu. Jadwal imunisasinya sudah ada, bahkan di sana juga ada keterangannya. Ini imunisasinya untuk apa? Misal ya, imunisasi PCV ya, itu untuk pneumonia, itu untuk menjaga supaya anaknya tidak terkena penyakit pneumonia atau masalah di bagian paru-parunya. Lalu kalau yang udah nih yang wajib tadi, yang ada di tabel tadi sudah dilakukan, ada lagi imunisasi yang diindikasikan oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Biasanya itu tidak disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau mau melakukan imunisasinya boleh ke dokter anak terdekat ya. Contohnya apa? Misalnya imunisasi rotavirus, tapi ada juga kalau nggak salah saya rotavirus sudah ada sih di puskesmas ya, sudah disubsidi. Tapi kalau misalnya salah, boleh nanti ke dokter anak aja. Lalu misalnya imunisasi seperti yang lain-lainnya juga bisa di searching ya. Pokoknya intinya imunisasi itu yang wajib yang ada di buku pink ya. Selagi menuruti yang buku pink, insya Allah kesehatan anaknya akan lebih dijaga. Dan imunisasi itu sangat penting, itu adalah hak anak Anda. Kok pemerintah saja sudah dengan sangat bijak ya mensubsidi, menggratiskan dan memudahkan supaya ibu-ibunya bisa mengimunisasi anaknya ke puskesmas ataupun posyandu terdekat. Oke, berarti sebenarnya orang tua itu tinggal mendaftarkan, datang dan juga bawa buku pink ya dok ya. Sesimpel itu untuk imunisasi dan gratis juga nih pemirsa. Jadi nggak usah khawatir, langsung datang aja. Untuk imunisasi wajib tentunya sudah di cover oleh pemerintah ya dok. Nah kalau tadi kita bahas imunisasi, tentunya ada pencegahan juga ya dok ya yang bisa orang tua lakukan. Mungkin itu menjaga kebersihan atau tadi juga salah satunya imunisasi dan juga menjaga kebersihan ya dok ya. Untuk dokter Bella mungkin boleh dijelaskan dok, untuk pencegahan apa aja sih dok sebenarnya yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Oke, kita langsung ke slide aja ya. Jadi tadi kita udah dijelasin sama Dr. Wenti tentang semua penyakit yang akan terjadi pada musim pancaroba. Nah sekarang hal apa aja nih yang harus kita hindari atau kita cegah pada saat musim pancaroba ya. Yang paling pertama adalah jangan terlalu sering kehujanan atau terkena panas yang terik. Kalau misalnya memang pada saat itu dia panas terik ataupun dia lagi hujan deras, boleh pakai pelindung. Contohnya adalah pakai payung. Kalau misalnya berkendara pakai jas hujan. Jadi memang harus lindungi diri, jangan sampai terkena langsung gitu ya. Kalau terik matahari, walaupun kita lihat nih panas banget, nggak apa-apa pakai payung ya. Karena sinar matahari pun kena ke kulit kita itu juga bisa merusak sel-sel juga gitu ya. Yang secara langsung yang teriknya. Makanya ada sinar UV gitu ya. Selanjutnya minum es atau minum dingin yang berlebihan, apalagi pada saat terik matahari musim panas gitu ya. Minum es terus berlebihan itu yang paling banyak menyebabkan radang tenggorokan gitu. Terus tiba-tiba nanti dia pada saat musim hujan pun kadang-kadang kita juga masih minum es gitu, padahal suhunya udah dingin di luar gitu ya. Itu juga malah yang bikin ke demam nantinya, daya tahan tubuh kita juga berkurang. Nah yang harus dihindari lagi adalah kurang tidur dan begadang ya. Itu kurang tidur dan begadang, terus juga berada di tempat yang lembab dan juga pengap, apalagi pada musim hujan ya. Ini yang paling sering, banyak tempat lembab, banyak tempat yang menjadinya pengap gitu. Terus juga berada di tempat yang tidak mengabaikan kebersihan diri ya, itu yang paling penting. Dan juga menumpuk sampah ya, jangan sampai kita menumpuk sampah atau membiarkan genangan air, karena itu adalah sumber dari penyakit. Apalagi genangan air tadi, penyakit nyamuk-nyamuk itu pada suka dia bereproduksi di genangan-genangan air seperti itu. Apalagi sampah ya, banyak banget kuman yang ada di sana.
Nah, tipsnya itu yang pertama adalah tetap makan makanan yang bergizi, minum air putih itu juga harus cukup untuk merehidrasi diri kita, ya jangan sampai nanti kita ke keadaan yang dehidrasi. Selanjutnya olahraga, konsumsi vitamin, tidur yang cukup dan menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan bukan hanya kebersihan diri kita, tapi kita juga harus melihat kebersihan dari lingkungan, bahkan kebersihan dari tempat kerja gitu ya, tempat kita di mana. Nah, kita akan masuk yang ke pertama, yaitu adalah konsumsi makanan bergizi. Seperti yang kita tahu ya, kalau konsumsi makanan bergizi itu malah meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, sebenarnya makanan yang alami tanpa vitamin sendiri dari sayuran, buah-buahan yang tinggi serat juga tinggi vitamin itu bisa kita konsumsi setiap hari gitu ya. Gak mesti yang mahal-mahal juga, misalnya harus buah apa gitu ya, gak mesti. Yang penting dia buahnya kalau banyak vitamin C itu buahnya warnanya lebih merah atau lebih kuning gitu ya, kayak tomat itu kan bisa kita konsumsi, terus juga buah jeruk kayak gitu. Jadi nggak mesti harus yang mahal-mahal untuk makan buah. Pun sayur juga begitu, sayuran hijau itu banyak sekali vitamin-vitaminnya. Dapat vitamin dari sayur-sayuran atau misalnya diolah gitu ya, sayuran ditambah buah-buahan dibuat jus itu juga malah lebih baik ya. Nah, dan yang harus dihindari adalah makan makanan yang cepat saji atau yang memang tinggi lemak ya. Selanjutnya buah-buahan ini kenapa juga penting, karena tadi vitamin dan juga dia punya antioksidan alami yang sangat penting untuk tubuh kita untuk melawan radikal-radikal bebas yang ada gitu, yang kita dapat ya. Nah, ini juga yang penting adalah tidur yang cukup. Sebenarnya tidur yang cukup itu berapa jam sih? Dalam sehari itu kita seharusnya tidur 7-8 jam ya. Dan tidurnya bukan hanya cukup tapi juga teratur. Jadi jamnya memang sudah kalau bisa memang sesuai dengan ada irama sirkadian kita. Makanya kita itu harus tidur yang waktunya teratur, bangunnya juga teratur gitu ya. Kadang-kadang tubuh kita itu juga punya alarm sign sendiri. Seperti itu untuk tahu irama sirkadiannya. Nah, saat terlelap, kenapa tidur yang cukup itu penting? Karena tubuh itu dia akan mengalami regenerasi semua sel yang ada di dalamnya pada saat kita tidur gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kondisinya itu kurang tidur, maka regenerasi selnya tadi itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan juga kalau misalnya kita kurang tidur, pasti nanti tubuhnya bakal jadi lemas, terus juga imunnya turun dan juga rentan terhadap terserang obesitas gitu ya. Jadi nanti ada beberapa hormon ya yang dia itu nanti malah meningkatkan selera makan kita gitu. Jadi pada saat tidur yang kurang itu juga bisa meningkatkan resiko atau terserang obesitas gitu. Nah, ini juga yang paling penting itu adalah minum ya. Minum air putih, tapi minum air putih yang cukup supaya tubuh kita itu terrehidrasi ya. Nah, setelah kita memenuhi asupan makanan, ternyata konsumsi air itu juga penting. Berapa? Ya itu adalah minimal ya kita itu minum sebanyak 8 gelas sehari. Ya, tapi 8 gelasnya bukan gelas yang kecil-kecil banget ya. Nah, dan kita juga harus kurangi minum yang mengandung soda, yang tinggi gula atau kafein, dan juga karena itu bisa membuat selain nanti ke penyakit yang lain ya, itu juga bisa membuat perut kita jadinya nggak enak, kembung, apalagi kalau misalnya memang belum ada konsumsi makanan gitu ya. Intinya adalah yang paling baik itu adalah air putih yang cukup 8 gelas per hari. Jangan sampai jadi dehidrasi karena kurang minum ya. Nah, selanjutnya adalah olahraga yang rutin. Ini yang sering kita bahas terus ya. Jadi setiap penyakit yang kita bahas di dokter kita pasti pencegahannya adalah olahraga rutin. Memang benar ya. Jadi olahraga rutin itu minimal 30 menit ya, 30-45 menit, 3-5 kali seminggu. Kalau bisa memang setiap hari gitu. Cukup dengan yang ringan aja, jalan santai gitu ya, atau misalnya kita workout di rumah, itu juga sudah cukup ya. Karena olahraga sendiri itu bisa membuat kekebalan tubuh senantiasa terjaga, terus juga tubuh akan terasa lebih bugar gitu, apalagi dibarengin dengan tidur yang cukup, terus juga bangun pagi yang kita olahraga, terus juga makan makanan yang tinggi vitamin seperti itu. Baik, tentunya pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan juga olahraga rutin itu salah satu yang harus di-highlight ya dok, untuk menjaga imunitas tubuh. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan tips sehat musim pancaroba. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat.